syariah itu yang saya lihat, ini pendapat pribadi tapi silakan dipertimbangkan. Bank syariah yang saya lihat itu lebih haram daripada bank konvensional. Wow. Lebih haram kenapa? Karena sama-sama riba. Jadi dosa riba pertama oke, kalau itu dianggap bunga bank sama dengan riba itu, maka bank syariah itu juga melakukan hal yang sama. Jadi kena dosa riba juga, itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, menghalalkan yang haram. Apa contohnya? Ya karena riba itu kalau misalkan udah jadi bank syariah dan istilahnya diganti, istilahnya doang diganti, jadi halal. Yang haram, jadi yang haram dihalalkan. Yang haram dihalalkan. Dalam ajaran Islam itu yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu dosanya besar. Gak boleh dibulak-balik tuh gak boleh. Nah ini dibolak-balik hanya gara-gara istilahnya diganti jadi Arab. Jadi Si Gembul liberal buat ulah lagi. Seperti biasa, liberal itu kalau membuat pernyataan tujuan akhirnya itu merendahkan syariat, seakan-akan syariat ini mempersulit, seakan-akan syariat ini tidak ada bedanya dengan yang haram. Mengatakan bank syariat lebih riba, lebih haram daripada bank konvensional. Padahal dia tidak ada ilmunya, padahal dia bukan seorang ulama yang mujtahid mengatakan memfitnah bank syariah lebih riba, lebih haram dari bank konvensional dengan dalih hanya mengubah namanya dengan nama-nama Arab. Nah, ini tudingan atau fitnah yang sangat kejam, bukan cuma fitnah kepada seseorang tapi kepada hukum-hukum syariat. Dan di bank syariat itu ada pembina ulama-ulama yang membawahi fatwa tentang keilmuan di bank syariah itu. Sudah mumpuni ilmunya para ulama yang bekerja di bidang fatwa ini. Jadi si Gembul ini, liberal ini mengatakan hanya merubah namanya menjadi bahasa Arab, tapi pada hakikatnya sama dengan bank konvensional. Padahal pada faktanya tidak seperti itu, bahwa bank syariat bukan hanya membedakan akad, tapi membedakan juga prakteknya. Nah, di bank syariat ini ada beberapa akad. Saya menyebutkan bahasa Indonesia agar mudah untuk dipahami. Nah, yaitu akad jual beli. Akad jual beli di dalam bank syariat ini dihalalkan. Namanya ada akad jual beli, maka ada proses penambahan harga yang disebut dengan keuntungan di saat jual beli. Islam itu mengharamkan riba dengan jelas dan menghalalkan jual beli. Jadi tidak selalu apa yang bertambah nilainya itu merupakan riba seperti yang dipikirkan si Gembul ini. Seakan-akan sama bank konvensional dengan bank syariat. Padahal akadnya itu jual beli. Jadi namanya jual beli itu ada keuntungan. Itu bukan keuntungan dari jual beli, itu sangat berbeda dengan riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Jadi sangat berbeda. Contohnya nasabah ingin membeli rumah tapi tidak mempunyai uang, maka rumah itu dibeli oleh bank syariat. Ini sedikit pengertian tentang jual beli di dalam bank syariat. Setelah rumah itu dibeli oleh bank syariat, misalnya harganya 500 juta, maka bank syariah ini menjual kembali kepada nasabah dengan modal rumah 500 juta, dijual kembali misal dengan harga 700 juta. 200 jutanya ini bukannya riba, tapi keuntungan dari jual beli dengan tempo misalnya 10 tahun. Jadi harga rumah awal ini 500, dijual 700 dengan keuntungan 200, ini adalah halal. Karena ini bukan riba, tapi proses jual beli yang dihalalkan dalam Islam. Jadi jangan terkecoh dengan fitnah liberal yang coba merendahkan syariat seakan-akan jual beli sama dengan riba. Jadi yang 700 juta yang dijual ini, rumah ini displit selama 10 tahun kepada nasabah. Nah, jadi bedanya di akad jual beli berbeda dengan akad riba. Yang kedua, tentang
keterlambatan di bank konvensional, apabila ada keterlambatan nasabah dikenakan denda, dan uang hasil dari denda ini dijadikan keuntungan untuk bank konvensional. Nah, ini juga yang disebut riba yang diharamkan dalam Islam. Berbeda dengan di bank syariat. Di bank syariat, denda atau sanksi ini diperuntukkan agar nasabah membayar dengan tepat waktu. Selain itu, hasil dari denda sanksi yang dikenakan nasabah karena keterlambatan ini bukan untuk dijadikan keuntungan bank syariat, tapi digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti membangun madrasah, membangun musola, jembatan, dan sebagainya. Jadi itu yang sangat berbeda. Zohirnya mungkin sama ya. Kalau orang liberal, orang-orang jahil ini melihat secara zohir sama, terlihat sama. Tapi kalau didalami dengan keilmuan, didalami dengan hati yang bersih, sangat berbeda. Pada prakteknya, bukan cuma pada namanya yang dituduhkan mana orang riba si gembul ini. Bukan cuma pada namanya, tapi pada prakteknya sangat berbeda. Dari hasil dendanya yang diambil oleh bank konvensional, tapi di bank syariah hasil dendanya ini digunakan untuk maslahat umum. Ini sangat jauh berbeda, sama sekali tidak ada kesamaan dengan bank konvensional. Seperti orang-orang liberal ini mungkin memandang menikah dengan pelacuran PSK ini sama. Apa yang menyamakannya itu sama-sama keluar uang. PSK, bedanya PSK ini harian keluar uangnya, tapi menikah ini keluar uangnya bulanan. Secara zohir sama-sama mengeluarkan uang. Mungkin pemandangan liberal ini sama. Mereka menikah ataupun berzina, PSK ini sama-sama mengeluarkan uang, tapi yang membedakan ada di akadnya. Menikah ini ada akad nikah, ada syarat-syarat, ada rukunnya, dan menikah ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat, mendapatkan pahala. Sedangkan pelacuran tidak ada akad yang diatur agama. Jadi bukan cuma berbeda pada nama atau akad, tapi prakteknya pun sangat jauh berbeda. Yang satu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai syariat, yang satu diharamkan. Jadi tidak hanya melihat pada zohirnya saja, tapi melihat dengan kacamata keilmuan agama, agar kita tidak tersesat oleh orang-orang liberal macam si gembul ini. Ini jadi si liberal gembul ini mengatakan sangat berdosa, sangat besar dosanya orang yang menyatakan menghalalkan suatu yang diharamkan. Padahal ini perkataan ini balik pada dirinya sendiri. Dia mengharamkan atau dia menuding bank syariat itu sama dengan bank konvensional, sama-sama riba, bahkan lebih haram. Nah, ini kena pada dirinya sendiri. Suatu yang halal, jual beli atau sewa menyewa, nanti saya jelaskan sedikit tentang sewa menyewa, disamakan dengan riba. Maka perkataan si gembul kembali pada dirinya sendiri bahwa dosa besar mengharamkan proses jual beli di bank syariat yang halal ataupun proses sewa menyewa di bank syariat yang halal, dia samakan dengan riba. Ini dosa besar sekali. Bukan cuma pemahaman yang salah, tapi dia coba menyebarkan pemahaman yang salah ini kepada umat Islam. Jadi kita tetap berhati-hati dan kita tetap menuntut ilmu pada guru-guru yang mumpuni, yang mempunyai sanad kepada Rasulullah SAW, bukan kepada liberal yang mengutamakan akal ceteknya dibandingkan dengan dalil-dalil agama. Saya sedikit jelaskan tentang akad sewa menyewa di dalam bank syariat. Di bank syariah ini, sebelum misalnya rumah ini menjadi hak milik si nasabah, maka ada akad sewa menyewa. Jadi namanya akad sewa menyewa ini ada biaya sewa, seperti kita misalnya sewa sebuah apartemen atau sewa sebuah kos-kosan, kontrakan, ini ada biaya yang dikeluarkan. Ini bukannya biaya riba, tapi biaya sewa menyewa. Jadi nasabah misalnya tadi 700 juta, dia baru membayar cicilan dengan DP misalnya cuma baru 50 juta, maka ada hak bank yaitu 650 juta di rumah itu. Maka si nasabah ini dikenakan biaya sewa. Karena biaya sewa ini
mungkin johirnya sama-sama mengeluarkan uang. Riba itu sama-sama menambah nilai awal, sewa ini seolah-olah menambah nilai, tapi hakikatnya sangat berbeda. Sewa menyewa ini dibolehkan sama seperti jual beli, tapi riba itu diharamkan. Jadi bukan sekedar namanya berbeda seperti tuduhan liberal si Gembul ini. Dia mencoba mengharamkan suatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, yaitu jual beli, sewa, dan menyamakan jual beli ini, sewa menyewa ini dengan riba. Bukan cuma itu, dia coba menyebarkan pemahamannya yang sesat ini kepada umat Islam. Jadi kita perlu menjawab, kita bukan menyebar kebencian, tapi menjawab agar kesalahan liberal si Gembul ini tidak tersebar di tengah umat Islam yang sedang giroh-girohnya tentang menghindari riba ini. Si Gembul ini mencoba merendahkan syariat agar umat Islam ini tertipu, agar umat Islam ini seakan-akan menyamakan bank syariat dengan konvensional, sama-sama riba katanya. Padahal tidak sama sekali. Selain beda di akadnya, akad awalnya sangat berbeda di proses prakteknya. Proses di awal, proses di pertengahan, proses saat telat, ataupun proses ketika gagal bayar. Ini sangat berbeda sekali. Semoga si Gembul ini bisa lebih hati-hati dalam berucap dan berkomentar agar tidak menyesatkan dirinya dan menyesatkan umat, seolah-olah dia lembut, seolah-olah santun, seolah-olah berilmu, tapi isinya sama sekali tidak sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Di bank syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini terdiri dari ulama-ulama, dan di bank syariah ini mengikuti prinsip-prinsip syariat yang ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan MUI ini terdiri dari ulama dari seluruh ormas. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Jadi bank syariat ini mengacu aturannya pada syariat yang ditentukan oleh MUI. Jadi kalau ada liberal si Gembul ini mengatakan bank syariat ini lebih haram, maka seolah-olah dia mengatakan ulama ini tidak ada apa-apanya, ulama ini rendah, ulama ini tidak lebih pintar dari dirinya. Maka bahaya sekali kalau ditarik jauh seperti itu. Seakan-akan dia lebih pintar daripada ulama yang ada di NU, seakan-akan dia lebih pintar daripada ulama yang ada Muhammadiyah di MUI, dengan mengatakan bank syariat lebih haram dari bank konvensional. Ini sangat bahaya sekali pemikiran liberal ini. Jadi kita mengatakan ini bukan untuk menebar kebencian, tapi justru yang menebar kebencian itu liberal, walaupun dia kulitnya lembut, santun, dengan mengatakan bank syariat lebih haram, seakan-akan dia mengatakan ulama itu tidak perlu didengar, ulama MUI itu tidak perlu didengar. Seakan-akan dia mengatakan ulama yang di NU, di Muhammadiyah juga tidak perlu didengar. Yang perlu didengar adalah pendapat si liberal Gembul ini saja. Seakan-akan kalau ditarik jauh seperti itu. Saya tambahkan satu lagi perbedaan bank syariat dibandingkan bank konvensional. Di bank syariat itu ada namanya sistem flat. Jadi tidak ada kenaikan yang signifikan, bahkan sama sekali tidak ada kenaikan. Dengan harga rumah 700 juta selama 10 tahun dibagi rata. Jadi walaupun ada krisis, tidak akan menjadikan rumah yang harga 700 ini menjadi melambung. Berbeda dengan bank konvensional. Di bank konvensional dia akan menyesuaikan, bisa naik dari 10%, 12%, bahkan di tahun 1998 sempat bank konvensional menyentuh bunga 60-70 tahun. Jadi kalau bunganya 60-70 tahun dari rumah 500 juta ini dan dengan harga jual 700 juta ini bisa sangat memberatkan nasabah. Maka saat 98 ini banyak yang gagal bayar. Jadi selain daripada akadnya berbeda, bukan hanya berubah menjadi bahasa Arab,
tapi prakteknya pun sangat berbeda. Jadi tudingan, fitnahan, keji yang dilontarkan oleh gembul liberal ini yang menyatakan cuma merubah nama ini sangat-sangat tidak terbukti. Faktanya selain akad namanya dirubah, pada prakteknya pun sangat berbeda. Jadi yang satu tetap, jadi aman, ibaratkan kita selama 10 tahun itu tidak ada peningkatan cicilan, sedangkan yang satunya bisa naik sampai 60-70%. Di mana coba kesamaannya? Bull, liberal, di mana kesamaannya? Anda mengharamkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan, jual beli, dengan mengatakan lebih haram dari riba. Di mana kesamaannya, Bull? Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi anak kita, turunan kita, dan lingkungan kita dari orang-orang liberal macam si Gembul ini, ya. Dan semoga si Gembul ini cepat-cepat tobat sebelum ajal menjemput. Perbaiki pola pikirnya dan segera ralat dan kembali meluruskan kesalahpahaman yang telah dia sebarkan kepada umat Islam. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.